Ketemu lagi dengan saya Budi dan Anggi dalam acara Nyelo Teh, Nyelo sambil ngeteh. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang expert di bidang film. Mas Ajis namanya. Halo. Nah, Mas Ajis, kita minum dulu ya, biar nggak seret gitu ya. Oke, minum teh. Wah, saya adanya kopi nih. Kopi. Oke. Oke, Mas Ajis, awal mula nih bisa terjun di dunia film itu awalnya gimana? Awalnya itu waktu itu karena kuliah tahun 2001 saya kuliah, saya dapat mata kuliah filmologi gitu, mata kuliah yang memang ngomongin soal film, semiotik dan segala macam gitu. Terus jadi menarik ya film gitu. Terus akhirnya juga ikut kayak kelompok fotografi gitu-gitu. Terus punya temen yang memang dari SMA bahkan dia udah bikin film gitu, namanya Anggi Nun, dia yang bikin Istirahat Kata-Kata sama Science of Fiction. Itu waktu itu kan karena memang teman sekelas, angkatan, dan di masa itu ya satu angkatan cuma ada satu kelas, cuma ada sekitar 70 orang gitu kalau nggak salah ya. Jadi ya jadi intens berteman, terus akhirnya bikin film. Nah, sejak saat itu kemudian jadi ya keterusan sampai sekarang gitu, bikin film terus gitu. Oke. Masih ingat nggak Mas, awal pertama bikin film itu apa? Film pendek atau film apa ya? Film pendek. Film pendek ya. Film pendek. Tentang apa Mas? Film pendek pakai kamera handycam tentang seorang keluarga gitu, ibu sama anak gitu yang suaminya atau si bapak dari si anak itu tuh ada di penjara gitu, dan mereka punya rutinitas untuk setiap seminggu sekali atau sebulan sekali mereka ke penjara untuk nengokin bapaknya gitu lah. Oke. Nah, pada waktu itu nih Mas Ajis sebagai apa? Maksudnya kan jobdesknya macam-macam tuh. Waktu itu ya tim produksi aja gitu, maksudnya belum mungkin belum sekompleks sekarang lah gitu bikin film di era itu gitu. Jadi ya memang ya udah bareng-bareng segala macam, tapi tetap ada struktur bahwa kemudian ini siapa direkturnya, siapa artnya, siapa produsernya gitu-gitu tetap ada gitu. Tapi memang ya karena masih dengan segala macam keterbatasannya kan gitu. Berarti ilmunya itu berguna sampai sekarang ya Mas ya? Dari kuliah itu? Oh iya, betul. Oh iya, kalau sekarang nih Mas, sekarang sebagai apa nih? Kalau biasanya di film tuh job desk-nya? Saya produser gitu. Seringnya saya line produser gitu, tapi juga kadang kadang produser, kadang co-produser gitu. Tapi pasti akan ada di ranah itulah, di ranah produser gitu. Terus sekarang kesibukannya apa Mas Ajis? Saya lagi ada develop cerita, 2 develop cerita sama satu lagi project yang masih persiapan, cuman sayangnya ya masih konfidensial lah gitu, belum bisa diobrolin gitu, tapi ya kurang lebih ada itu gitu. Sama mungkin nanti kalau ya nggak tahu ya, karena nggak tahu corona ini selesai kapan gitu. Kemarin ada satu project internasional yang rencananya akan tayang di akhir tahun, dan mungkin akan nyiapin itu juga untuk tayang di Indonesia gitu. Mantap. Gitu. Keren ya Mas. Jadi tetap produktif ya Mas. Ketika kayak gini juga tetap harus produktif ya Mas. Iya, tetap harus lah gitu. Mas, kalau jadi produser kan, biasanya itu kan harus memunculkan ide gitu Mas. Nah, dalam memunculkan ide itu kalau Mas Ajis sendiri gimana Mas? Butuh riset kah? Risetnya yang seperti apa Mas? Kalau Mas Ajis sendiri. Maksudnya ide cerita ya? Iya, ide cerita. Atau ide project? Ide project juga bisa, ide project. Jadi gini, sebenarnya kan film itu tuh kan
kalau mau dilihat secara garis besarnya itu tuh kan ya emang ada dua gitu, cerita atau project. Menurut Oh, saya ya itu cerita atau project gitu. Hmm. Kalau bisa juga kemudian memang itu saling 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 melengkapi lah satu sama lain. Gitu. Maksudnya gini, bisa sebuah project itu mulai dari cerita, misalnya apa? Saya punya cerita tentang anak-anak yang bermain kelereng misalkan gitu. Nah, terus kemudian dari gagasan itu terus kemudian berkembanglah kemudian menjadi sebuah proyek gitu, sebuah proyek film, entah itu film pendek, film panjang dan seterusnya gitu. Atau juga sebaliknya gitu, bahwa kemudian inisiasinya adalah inisiasi proyek gitu, pengen pengen punya proyek tentang apa, misalkan tentang proyek itu kadang biasanya based on isu ya, misalkan kayak isu tentang perempuan misalkan gitu, isu tentang apa namanya, lingkungan bersih misalkan gitu, atau apa namanya, atau bahkan misalkan kemudian kita harus punya inisiasi untuk bikin series misalnya gitu. hmm. Nah, eee, jadi nggak bisa ide itu memang kemudian nggak bisa disimplify bahwa kayak hanya satu hal gitu yang kemudian kemudian berkembang menjadi sebuah film. Karena memang apa, film itu tuh memang punya kompleksitasnya sendiri sejak itu diinisiasi dari awal sih. Oh, iya, iya, iya. Artinya memang ya tim ya Mas ya, yang saling harus bisa meng-backup ya. Iya, pasti, pasti. Oke, kalau bicara tentang produksi nih Mas, Mhm. bisa diceritain nggak Mas, alur produksi itu harus dimulai dari mana, kemudian nanti endingnya sampai apa kayak gitu? Eee, ada 5 tahap sih, dalam sebuah produksi. Biasanya orang menyebutnya kan 3 tahap, praproduksi, produksi, dan apa, pasca produksi gitu. Tapi ketika kemudian itu apa, di-breakdown, sebenarnya itu ada 5 tahap. Yang pertama itu development. Nah, development ini, biasanya yang bekerja adalah triangle system, ada sutradara, ada penulis naskah, sama sutradara itu sendiri. Nah, kadang sutradara dan penulis naskah jadi satu gitu, tapi tetap secara fungsi itu adalah fungsi yang berbeda gitu. Nah, di triangle system ini dulu yang bekerja gitu, dari apa namanya, munculnya gagasan itu tadi, terus riset, dan seterusnya seterusnya sampai akhirnya kemudian skrip itu jadi gitu. Nah, begitu skrip itu udah jadi, baru kita masuk ke tahap berikutnya, praproduksi. Nah, di tahap praproduksi inilah kemudian melibatkan kru yang lebih banyak, terus apa namanya, eee, melibatkan kru yang lebih banyak, terus persiapan yang lebih ke ke teknis gitu, maksudnya persiapan lebih ke teknis itu tuh kayak apa, mencari lokasi lah, reki lah, terus apa namanya, bikin shortlist, floor plan, dan menghitung apa, Iya. kebutuhan-kebutuhan teknis lainnya gitu, termasuk termasuk kayak potensi-potensi problem yang akan terjadi gitu. Nah, dua proses ini yang biasanya proses panjang dalam sebuah produksi film gitu, karena semakin matang di kedua proses ini, itu akan membuat produksi film itu tuh pasti akan semakin efektif gitu, secara biaya, secara waktu, dan segala macam. Nah, baru kita masuk, setelah itu selesai, baru kita masuk ke tahap produksi, syuting itu sendiri. Terus tahap keempatnya adalah post production gitu, atau pasca produksi, editing, grafis, terus sound mixing dan segala macamnya sampai online. Nah, begitu apa, film udah selesai sampai akhirnya di-mastering, tahap berikutnya adalah distribusi gitu. Nah, distribusi ini yang kemudian ditayangin di mana, target audiensnya siapa gitu, target marketnya siapa gitu. Nah, seringkali poin kelima ini apa ya, sering dilupakan atau tidak dianggap terlalu penting gitulah, karena eee apa namanya, kecenderungannya orang bikin film gitu, ya fokusnya adalah bikin filmnya gitu, baru selesai kemudian film itu selesai dibuat, terus akan tayang di mana nih gitu. Nah,
seharusnya itu sudah dipikirkan sejak dari awal gitu, Pak. Ketika mau bikin ide atau gagasan bikin film A misalnya gitu, itu juga udah harus dipikirkan sampai ini nanti siapa yang bakalan nonton gitu, dan untuk mencapai siapa yang bakalan nonton itu dengan cara seperti apa, ruangnya di mana, dan seterusnya gitu. Gitu Oke. sih. Mas nih, kalau aku punya budget ya, punya uang nih, apakah kalau dalam sebuah kalau kita bikin film nih, nah budget kita sudah punya budget, filmnya menyesuaikan atau kita bikin dulu budgetnya ikut belakangan? Mestinya budget presisi itu baru bisa terjadi ketika skrip itu tuh udah lock ya, udah final draft. Karena tetap basic menghitung budget itu tuh dari skrip gitu. Dalam konteks apa namanya budget produksi ya, budget syuting ya gitu. Beda halnya dengan kemudian budget project gitu. Kalau kita mau ngomongin budget project artinya apa namanya kita harus menghitung berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk development sampai akhirnya skrip jadi gitu. Berapa lama proses praproduksi dan bagaimana kemudian nanti dengan strategi promosi atau distribusi film itu gitu. Jadi kalau aku sih membaginya jadi 2 poin besar gitu. Ada initial budget sama ada production budget. Nah, initial budget itu yang lebih ke apa namanya ke project secara keseluruhan gitu. Kalau production budget itu lebih ke apa namanya lebih ke budget syutingnya gitu. Oke. Produksinya ya, Mas. Mas, sebenarnya kalau untuk perbedaan antara film layar lebar, film televisi, sama web series itu gimana, Mas? Kalau menurut Mas Ajis? Satu, mediumnya yang pasti. Kalau yang disebutkan itu tadi ya mediumnya gitu. Kalau film panjang sama film pendek ya jelas karena perbedaan durasi gitu. Dan ya web series, film panjang juga bisa tayang di platform digital gitu, entah OTT atau entah platform digital lainnya gitu. Tapi ya yang membedakan adalah mediumnya gitu, mau TV, mau apa namanya laptop, handphone atau bioskop gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk segi ceritanya itu ada bedanya nggak Mas biasanya? Karena kalau web series itu kan biasanya dia hanya berapa menit gitu ya. Kalau di YouTube itu kan hanya berapa menit gitu ya. Terus kemudian kalau layar lebar kan memang durasinya sangat panjang gitu ya. Kemudian di televisi sendiri itu mungkin hanya satu episode durasi 1 jam itu sudah selesai gitu ya. Tapi kalau untuk ceritanya itu sebenarnya gimana Mas? Sebenarnya apa ya? Itu murni hanya karena durasi sih. Maksudnya kalau misalkan kayak sebenarnya kayak web series, iya itu kan film series misalnya gitu. Iya. Sama sebenarnya kalau ngomongin secara bentuk mau web series, mau sinetron atau series yang ada di Netflix misalnya gitu. Iya. Sama gitu dan kalau mau ngomongin durasi ya banyak series yang di Netflix yang saya tonton juga durasinya 1 jaman gitu, 1 jam lebih gitu, artinya hampir sama kayak film gitu. Yang membedakan adalah kemudian antara series dan feature gitu. Film yang kemudian ada di bioskop, film panjang itu namanya feature gitu. Nah, feature memang kemudian film yang didesain untuk dalam durasi waktu tertentu, secara cerita itu selesai gitu. Nah, kalau series itu memang serangkaian cerita gitu yang nantinya kemudian akan merujuk ke satu benang merah yang sama gitu. Tapi juga belum tentu akan merujuk ke benang merah yang sama. Misalnya kalau nonton Black Mirror gitu, misalkan. Nah, Black Mirror beda-beda setiap seriesnya gitu. Tapi kalau misalkan Breaking Bad gitu atau seri-seri lainnya gitu atau drakor misalnya gitu ya mereka biasanya punya benang cerita yang sama gitu. Oke, Mas. Sama kalau misalkan series itu digabungin jadi satu juga
ya sama kayak film gitu. Strukturnya juga kalau dibedah setiap episodenya juga sama kayak feature gitu. Cuma meletakkannya aja yang kemudian ini dipecah-pecah gitu. Kayak apa Parasite akhirnya dibikin seriesnya juga sama HBO kan gitu. Nah, Dari feature kalau terus ngomongin kemudian tadi ya akhirnya Mas, pecah jadi dibedah berbagai lagi ya. gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang itu tadi, film tadi, ceritanya udah bagus nih Mas. Nah, kemudian kan kayak gitu kan. Nah, gimana sih Mas cara menentukan nih, oh ini patutnya talent ini atau itu hanya atau butuh casting atau kayak gimana Mas? Ya pasti casting sih. Mau apa namanya, mau sekelas sebesar film apapun gitu atau sekecil film apapun, ya sebaiknya memang harus melalui proses casting gitu. Walaupun proses casting itu apa ya, tidak melulu hanya dengan satu cara yang sama gitu, semua siapa yang dipilih, diundang, terus dites dengan kamera, ya casting pada umumnya gitu. Nggak harus selalu seperti itu gitu, tapi ada banyak cara untuk kemudian produser, sutradara, atau bahkan mungkin kadang apa namanya, penulis skenario juga kadang terlibat dalam memilih itu gitu, tapi lebih ke produser sama sutradara, ya mereka punya caranya masing-masing gitu. Misalkan untuk apa produser misalnya ketika kemudian akan memilih main talent misalnya Reza Radian misalkan gitu atau Dian Sastro gitu, ya nggak harus kemudian mereka di-casting dengan backdrop dan dengan kamera dan memperagakan apa yang ada di skrip gitu, tapi pola castingnya berbeda gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian kenapa memilih si karakter A, B, C sebagai main talent kan gitu. Nah, untuk supporting dan seterusnya yang biasanya kemudian baru memilih dengan cara itu memperagakan skrip apa segala macam. Oke. Nah, kalau Mas Ajis nih di industri film di Indonesia ini genre yang paling apa ya diminati atau laku itu biasanya apa Mas? Kalau melihat fenomena yang sekarang ini. Sebenarnya kemarin udah ada riset ya dari Saiful Mujani itu bahwa genre yang disukai itu ada 3, horor, drama, sama komedi gitu. Nah, habis itu kemudian laga gitu. Laga dan teknologi itu sekarang lagi kayak semacam digabung gitu. Karena 2 tahun terakhir ya 2-3 tahun terakhir lah apa namanya, Hollywood mulai menghidupkan lagi Marvel, DC yang semakin ini kan, yang semakin apa namanya, semakin heboh lah gitu. Semakin banyak film-filmnya Avenger gitu dan semestanya gitu-gitu. Berarti makin sebenarnya banyak genre ya, cuma mungkin lebih merujuk ke selera masing-masing ya. Oh iya, pasti. Nah, ya Mas, terus di Jogja itu ya Mas, mungkin apa ya? Karena ada itu yang namanya Jogja Netpark Asian Film Festival tuh Mas. Nah itu sebenarnya apa ya namanya wadah atau apa sih pertama kali itu dibikin tuh Mas? Sebenarnya waktu pertama kali dibikin itu kan inisiasinya waktu itu sama Mas Garin sama ada Philip Chah. Philip Chah itu yang sampai sekarang jadi kuratornya JAV juga gitu. Pada saat itu film di Jogja itu tuh lagi tumbuh-tumbuhnya gitu, banyak
banyak sekali komunitas film di Jogja yang tumbuh, ada 70-an kalau nggak salah gitu, dan hampir semuanya punya karya film pendek gitu. Cuman justru malah Jogja nggak punya festival gitu. Jadi dulu kalau misalkan filmmaker Jogja kalau mau nonton festival ya harus ke Jakarta gitu. Karena ya festival adalah ruang untuk mempertemukan antara film dengan penontonnya gitu, ruang alternatif untuk mempertemukan film dengan penontonnya gitu. Artinya ya memang itu ruangnya ketika kita bikin film independen lah istilahnya kalau zaman itu gitu. Nah, terus akhirnya kemudian diinisiasilah itu barengan sama ulang tahun kota waktu itu, terus ya diselenggarakan pas setelah gempa besar gitu. Jadi sejak saat itu kemudian terus berkelanjutan gitu sampai sekarang gitu. Idealnya sebuah Sekarang kota yang punya infrastruktur film yang bagus gitu. Maksudnya Jogja salah satu kota di Indonesia yang punya infrastruktur film yang bagus gitu. Idealnya memang ya harus punya festival gitu. Gitu sih. ya sekarang kayaknya jadi festival internasional ya Mas itu ya. Ya dari sejak pertama memang internasional gitu. Karena memang dari sejak pertama memang Asian Film Festival gitu. Nah, cuma memang ya orang seringkali menganggap bahwa kemudian ini nggak nasional karena nggak ada nama internasional di festivalnya gitu. Nah, padahal ya internasional kan ketika ada ada negara lain yang terlibat itu tuh kan sebenarnya juga udah internasional. Pesertanya juga nggak dari Indonesia saja ya Mas? Iya seluruh Asia. Asia. Seluruh Asia. Dua tahun terakhir jadi Asia Pasifik gitu. Jadi Asia Pasifik. 2 tahun terakhir ada negara-negara Pasifik lah yang ikutan gitu. Berarti untuk tahun ini ada juga Mas di bulan berapa kira-kira Mas? Kita kan selalu biasanya di akhir tahun antara November Desember gitu. Nah ini masih kita godok sih sekarang karena ya di situasi yang sekarang ini akan lebih strategis dengan cara seperti apa dan bagaimana itu belum kita putuskan gitu. Banyak soalnya yang jadi pertimbangan ketika menyelenggarakan festival gitu, tidak nggak semata-mata tentang aspek pembiayaan, tentu saja aspek yang penting gitu, tapi juga hubungan sama festival-festival yang lainnya juga gitu. Beberapa festival internasional kan juga ada yang di hold, ada yang postpone, ada yang tahun ini nggak terselenggara. Nah, kayak gitu-gitu juga harus jadi pertimbangan juga gitu. Oke. Gitu ya. Itu Mas Budi. Oke, Mas bisa kasih tips nggak kalau jadi kan banyak nih teman-teman mungkin yang pengen ya terjun di dunia film, entah itu jadi seorang kreatornya atau apanya ya, pokoknya di dunia film. Nah itu kira-kira tipsnya apa sih sebelum kita masuk ke ranah industri film ini misalnya? Mas Ajis bisa berbagi dari pengalaman. Kalau menurut saya sih ada 2 hal ya. Konsisten berkarya gitu. Dengan konsisten berkarya maka kemudian akan membangun karakter si kreator itu gitu. Apapun posisinya gitu, mau produser, mau director, mau DOP atau mau art director gitu. Terus berkarya, membangun karakter dan perkenalkan diri kalian ke publik yang lebih luas gitu. Poin yang kedua maksudnya kemudian adalah hadiri forum-forum, datengin festival gitu, magang, atau ketika kemudian film itu jadi gitu ya harus sebisa mungkin didistribusikan gitu. Sekarang banyak juga kan kanal-kanal kayak Vidsi misalkan gitu, nggak harus cuma ada di YouTube gitu. Ada banyak cara dan ada banyak platform yang sangat bisa dimanfaatkan. Nah dengan cara itu bahwa kemudian
apa namanya, orang akan mengenal si A, dan si A adalah seorang sutradara yang seperti ini, atau si A adalah produser yang seperti ini, si A adalah kameramen yang seperti ini, si A adalah art director yang seperti ini. Nah, itu yang kemudian akan secara tidak langsung itu akan mendekatkan dirinya dengan industrinya. Gitu. Oke. Oke. Era sekarang banyak era belajar yang ya intinya. ya ya era sekarang banyak kemudahan lah, mau ngapain aja itu jadi cenderung lebih mudah, tapi kemudahan itu juga punya tantangannya, bahwa persaingannya juga makin besar artinya gitu. Semua orang jadi bisa punya akses untuk apa yang dia cita-citakan gitu. Gitu sih. Oke. Mas Budi. Beri kita motivasi agar terus bisa berkarya. Kan zaman sekarang dengan banyak kemudahan tuh. Ya, apa ya motivasinya? Ya terus kreatif dan terus gelisah untuk bikin sesuatu, dan pengen sesuatunya itu ditonton oleh sebanyak mungkin orang gitu. Karena ya rasanya memang itu gitu. Walaupun kayak apa ya, klise gitu atau kuno gitu, kayak bahasanya seniman banget gitu, punya kegelisahan terus kemudian bikin. Tapi memang rasanya memang itu yang paling apa ya, untuk menggambarkan tentang sebuah karya gitu. Karya muncul karena pikiran gitu, dan pikiran muncul karena ada sesuatu yang mengganggu pikirannya dia gitu. Jadi ya mungkin harus terus resah dan memikirkan banyak hal gitu untuk menjadi kreatif gitu. Oke. Gitu sih. Ya, kita mungkin cukup ya. Bincang-bincang hari ini sangat menarik dan banyak ilmu yang bisa diambil. Terima kasih Mas Ajis atas waktunya, Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktu untuk ngobrol di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih.